Anda semua kan tiba-tiba ya udah. Kemudian saya komentar, ya mungkin ada di antara teman-teman panas-panasin lagi Denny bahwa Farhad nantang dia kan. Akhirnya dia datang ke sini. Denny sekarang gabung aja biar nggak dua kali soalnya tenggorokan. Kita ulangi. Oke, ulang ya. Yuk. Udah belum? Bare. Sorong dikit biar. Udah di kamera di mana? Bare. Sini. Sini kosong nih sebelah sini. Sini kosong ya. Bare. Bare di sini sebelah kanan, Bare. Nah, sini. Kan udah kita bantu dengan lampu kita kan. Oke. Udah. Oke, Bang, gimana, Bang? Mungkin, Bang. Ya sebenarnya agenda pertemuan saya dengan Densu itu adalah beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah kemudian dia minta saya hari Senin atau Selasa, tapi karena saya masih keras hati, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini nantang berantem, saya pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang mau berantem gitu, emang zaman purbakala. Kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu. Nah kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock gitu. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lu kan, saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang, dia bilang on the way. Ya saya juga on the way, saya duluan sampai rumah saya sholat. Nah, kemudian dia WA sebelum sholat gitu, habis wudhu saya lihat kayak udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Nah, saya persilakan, kita buka rumah. Kemudian setelah saya sholat, saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Kemudian diawali ya pertanyaan lah gitu. Ketika dia tanya apakah benar Farhad akan menghajar saya, ya saya bilang, saya tanya dulu itu lu ngomong tai itu apa gitu. Jadi dia bilang kamu harus mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya, saya memuliakan gitu. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Benar juga sih, kayak misalnya tiba-tiba ada wanita mengatakan aku mencintai Farhad, terus saya artikan tainya aja kan bisa juga ya kalau mau gitu-gitu. Kita kan bermain kata. Kok kamu pakai tai? Itu kan tai bahaya gitu. Misalnya aku adalah ketua umum partai gitu kan, tai gitu kan. Nah tapi saya bilang, tahu nggak dampaknya? Dengan lu ngomong tai gitu, aku diajak orang digiring, lu terlalu berani bilang gua ini tai gitu. Ya tapi lu juga bilang gua nama dia. Saya nggak pernah bilang namamu tai, saya hanya bilang gua panggil tai aja, yang mau bilang suka bilang tai gitu kan, berarti nggak ada marah dong gitu. Nah, jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu, tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Oleh karena itu dia minta menjelaskan bahwa dia orang Makassar, ada siri gitu, harga diri gitu. Saya bilang saya juga orang Bugis. Ya kalau kau bilang tai juga, ya saya juga marah gitu. Kalau di pikiranmu tai itu kotor, saya juga marah gitu. Sekarang kau bilang tai kotor aja, nggak usah saya pukul, saya laporin kamu gitu. Ya kan, seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya menahan diri. Memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin Densu melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya, mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya udah mempersiapkan pakai celana training,
Ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya, saya khawatir awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya, takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Denny ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar yang ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul gak? Akhirnya, tapi saya berpikir nggak mungkin lah, nggak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan. Ya udah, saya pakai rapi, pakai bando. Wah, mungkin dikira perempuan ya pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, ya silahkan aja gitu. Jadi nanti bisa dilihat apa keterangan gitu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Nah, sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah, pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhat tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi plong gitu. Karena juga kalau Denny Sumargo tidak ketemu saya, tidak menjelaskan, kan nggak enak juga kalau orang, ntar gua dipukul, gua dihajar, kalimat kata-kata nggak bisa tidur kan. Memang cara yang paling tepat itu adalah dia datangin saya menanyakan gitu. Walaupun Denny Sumargo memberi kesempatan saya untuk memukul, dia nggak akan perlawanan, ya saya nggak mungkin mukul orang gitu kan. Betul nggak Mas? Mungkin kalau zaman saya masih di bawah 17 tahun, namanya anak kecil, pukul pasti pukul. Kita pulang muka kita berdarah, orang tua kita marah, tapi wah ini anak berani kan, kira-kira begitu. Memang dari kecil saya memang dulu nakal, suka berantem. Tapi saya berantem bukan ngusik orang, saya membela teman-teman saya yang dipukul gitu. Kalau saya dengan teman berteman, tiba-tiba teman saya ini mukul orang, saya bisa mukul teman saya yang mukul orang gitu. Jadi saya dulu bukan termasuk orang yang ganteng-ganteng banget, karena muka saya dulu penuh cakaran. Kalau masih anak kecil kan cakaran badan saya. Pokoknya kata ibu saya bandel dulu. Tapi alhamdulillah dengan badan saya gemuk, bekas cakarannya hilang, jadi kayak kembali ganteng lagi ya. Kalau kurus banyak cakaran nih wajah saya nih gitu. Jadi nggak perlu skincare aja kalau mau muda, cukup gemuk aja langsung jadi muda. Bang, tapi tadi dari pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang atau nggak ada, dari kita nggak ada. Densu? Dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman Denny kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat ya nggak usah salaman apa. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga ya. Kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Nopi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu, ya kan? Nah menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat tai yang multi tafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tai, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul gak? Yang ada lu bilang gua tai aja itu sudah satu kesalahan, terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan, atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, rugi banget gitu, nggak mungkin gitu, ya nggak? Sedangkan orang hanya 1 kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya dendanya 1 miliar, kenapa harus kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ya,
Ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang. Jangan sembarang menghina orang. Boleh kamu ejek, nggak usah sebut namanya. Kamu tunjukkan, jangan tunjukkan fotonya. Kamu bilang aja oknum, sebutkin nama singkat itu nggak ada masalah. Jadi Mas yang di dalam itu ada podcast itu seperti apa maksudnya? Enggak, dia bawa kamera aja gitu. Kalau saya kan nggak mungkin saya foto dia gitu kan. Kalau dia udah bawa kamera gitu. Saya mengucapkan terima kasih sudah bantu Agus gitu. Nah, terus dia menyalahkan saya, katanya masuk ikut campur sehingga jadi kisruh. Nggak ikut campur, saya membela. Nah, dia nggak mau ikut campur, terus itu Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini gitu. Orang yang paling berhak atas uang ini untuk melindungi Agus itu adalah Denny Sumargo. Tapi abang sempat menyampaikan itu ke Denny ya? Udah. Tanggapannya? Ya dia seolah-olah Agus ini kenapa ngelaporin polisi gitu. Jadi saya ngelihat kok Denny sayang sekali sama Novi gitu. Ya kan? Dia tahu nggak? Artinya ada tudingan dari Denny bahwa terlibatnya abang di dalam ini. Ya dianggap bola liar gitu. Ya karena memang dia kan bersahabat dengan Novi. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena terkait saya gitu. Tapi kalau dia selesaikan, tetap aja Agus tidak akan mendapatkan haknya gitu. Yang sebenarnya sekarang kan sudah dikuasai oleh Novi. Denny pernah mengatakan dia janji akan mengganti uang itu, mengganti uangnya siapa? Agus. Sebenarnya kita sih nggak usah ngejar Novi juga nggak apa-apa, cukup cari daun Denny aja kan. Nah, tapi kan Denny kan pulang dari Korea, dia tidak mengikuti perkembangan bagaimana pengacaranya dari Novi yang mengatakan uang itu kalau dipakai 100 sisanya buat orang buta lainnya kan gitu kan. Itu kan cara-cara provokasi. Mulai mereka menggiring kan bahwa ini untuk berobat gitu. Padahal kalaupun berobatnya selesai kan bisa jangka panjang. Bisa untuk dia bisnis, bisa untuk makan dia, atau mungkin didepositokan uangnya buat dia, tergantung dia lah. Kalau diuntungkan bisa beli rumah, tapi toh nanti akhirnya dijual, mending dia kira-kira hidup berapa tahun lagi. Sekarang misalnya 40, 30 kali tahun lagi, berarti kalau 1 bulan 2 juta atau 5 juta, satu tahun 60 juta, 10 tahun 600 juta, berarti 1,2 miliar bisa 20 tahun gitu, ya kan? Nah, jadi gitu aja hitungannya. Jadi jangan dia digiring, diejek bahwa uang ada kok BPJS, jangan begitu gitu. Sebenarnya dia ini orang baik. Saya juga nggak nyangka sampai dia membuat para datang ngajar, nggak enak, saya nggak asik gitu. Aku nggak asik gitu, nggak merasa nggak nyaman harus Denny datang ke rumahku minta saya pukul dia, kan kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kan masalah tinggal telepon, godam, selesai ya. Betul nggak? Tadi saya teman-teman tanya, saya udah diskusi, apakah kalau dia masuk ke rumah kita pukul, ataukah kalau dia pukul kita balas, ataukah kita bikin dia emosi, dia mukul, kan banyak sekali alternatif tadi. Tapi yang saya coba, saya sholat dulu, habis sholat dulu saya tenangkan hatiku. Akhirnya, karena kalau pesan ibuku, ya bapakku, kalau kamu emosi lebih baik kamu berwudu dan pergi sholat, duduk sholat. Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan bisa tenang gitu. Mudah-mudahan tidak ada setan yang memancing, memperkeruh. Dengan cepatnya di sini, saya anggap nggak ada setan lagi kan, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya agak nggak asik juga ya, sebenarnya nggak asik gitu. Tapi ya saya malah mikir jangan-jangan nanti kita ditempelin dulu nih sama dia tuh, atau marah gitu kan. Tapi saya pikir dia kan orang matang, orang mapan gitu. Sebenarnya nggak perlu gua mukul gini. Saya malah menggambar, malah teman saya nakutin bahwa Denny orang Makassar mau satu badik, mau bawa badik, wah bahaya nih.
Ini kalau kurus dikit mungkin nggak tembus badik, ini gemuk ini. Ini mudah nyobeknya ini kan. Terus apa saya bawa badik juga kan, betul nggak? Ya pokoknya udah pikir tuh nggak enak gitu. Ya tapi saya bilang nggak, masa gua nggak datang, dia udah datang, gengsi dong gitu kan. Nah, saya bilang Denny ke rumah Farhad Abbas bukan untuk silat tapi silaturahmi, betul nggak? Bukan mencari niati tapi mencari damai. Cari damai, bukan cari dani, tapi cari damai. Kan betul nggak? Nah, kemudian kita nggak bicara panjang. Dia bilang selesaikan urusan dengan itu. Gitu. Dia permisi tadi. Permisi baik, mungkin ya pokoknya dia nginjak terus di tanah di rumah saya kakinya diinjak-injak kayak gini. Nah gitu mungkin. Gitu kan? Udah kayak kuda itu kalau tutut gitu. Nggak tahu artinya apa ya? Apakah dia sebelum masuk rumah saya berdoa? Apakah dia keluar juga berdoa gitu kan? Tapi yang jelas kan saya udah sebelum Denny ketemu saya udah bilang Denny udah klarifikasi kalimatnya, ditafsirkan yang positif. Ya. Kalau misalnya kalimatnya Denny itu dari depan tae, nah, tapi kalau mungkin dia nyuruh saya baca dari belakang gitu kan, ya. Misalnya dia kayak gitu kan. Jadi makan kan, betul nggak? Lalu tae ya, betul nggak? Jadi saya anggap Denny menyuruh saya jangan baca dari depan. Kalau dari depan tae, tapi kalau dari belakang makan, kan? Oh, boleh juga lah pikiran begitu. Makanya kalian lain kali jangan jangan cepat marah. Kalau orang bilang tae itu artinya makan. Oke? Udah, sip. Oke. Tunggu, belum. Masih ada. Pablo masih ada, kita somasi. Nah, kemudian ngurus Agus ini. Jadi banyak yang